Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda, yaitu adalah apakah doa itu penting menurut Bapak Ibu Saudara? Dan seberapa penting doa itu Anda lakukan di dalam hidup Anda? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah salah satu sarana atau alat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk berkomunikasi kita punya dua cara, dua saluran berkomunikasi. Satu adalah berbicara, dan yang kedua adalah mendengar. Bila kita abai melakukan salah satu dari dua ini, maka komunikasi kita timpang. Di mana-mana dalam hal apapun, berkomunikasi kita harus melakukan dua hal tersebut, yaitu berbicara dan mendengar. Tidak mungkin kita hanya mendengar-mendengar, tidak pernah berbicara. Bisu itu namanya. Lalu kemudian tidak mungkin juga kita hanya bicara-bicara, tetapi tidak mendengarkan suara atau perkataan orang lain. Maka itu pula lah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu kita berbicara dan kita mendengar. Bagaimana caranya? Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui keluh kesah kita kepada Dia, di mana kita meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia, satu-satunya, di mana doa kita arahkan, permintaan kita, permohonan kita, ucapan syukur kita. Kita berbicara kepada Tuhan dalam banyak kesempatan untuk banyak hal. Ya, kita bawa di dalam doa, kita berbicara kepada Dia, kita berterima kasih melalui doa. Lalu hal yang kedua adalah mendengar. Kita mendengar suara Tuhan melalui cara apa? Melalui membaca firman Tuhan. Kitab Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berhasil dan berbahagia di Mazmur 1 dikatakan adalah mereka yang merenungkan Taurat itu dan mereka yang membaca Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Artinya, kita membaca firman Tuhan itu siang dan malam secara kontinuitas, secara terus-menerus memahami maksud Tuhan dalam hidup ini. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini. Lalu kemudian melalui kekuatan dan bimbingan Roh Kudus kita bawa semuanya di dalam doa-doa kita. Ini dua koneksi yang tidak terpisahkan, berdoa dan membaca firman. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab dan dikabulkan Tuhan, maka doa kita harus selaras dan selalu selaras dengan keinginan Tuhan, dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Mungkin kita meminta, Anda meminta apa yang Anda rasa baik buat Anda, tetapi belum tentu itu baik menurut Tuhan. Maka Tuhan selalu memberikan segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Satu hal penting lagi, bagaimana supaya doa kita dikabulkan Tuhan? Kita belajar firman Tuhan bagaimana cara berdoa, belajar bagaimana Yesus berdoa, belajar bagaimana Yabes berdoa, belajar bagaimana Paulus mengajarkan kita tentang doa Yohanes dan semua rasul-rasul Tuhan yang menuliskan tentang bagaimana kita berdoa, terutama Rasul Paulus. Jadi kita belajar bagaimana doa-doa itu supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Misalnya ada banyak kalau kita masuk lebih dalam. Contoh bagaimana doa kita dikabulkan kalau kita belum mampu mengampuni orang. Seperti doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Kita harus mengampuni dulu. Ada ayat emas yang selalu dipakai orang, yang selalu saya dengar orang memakainya itu, bahkan menuliskannya dalam autobiografi dia, dalam buku-buku yang dicetak, yaitu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jangan salah kaprah ya. Di situ tidak dikatakan doa yang benar loh, tapi doa orang benar. Maka benarkan dulu hidupmu, maka doamu akan besar kuasanya. Kata-kata kita tidak perlu terlalu perfect, sempurna dalam tata bahasa, sebab Tuhan mengerti isi hatimu. Tetapi benarkan dulu hidupmu, maka doamu punya kuasa. Bukan dengan kata-kata yang indah, yang panjang lebar seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi berdoa. Tetapi kita harus berdoa
dengan meminta apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini. Belajar firman Tuhan dulu. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Jangan juga kita berdoa jadi seperti pengemis. Minta. Kita selalu meminta. Tetapi tidak pernah mengucap syukur terhadap apa yang kita rasakan, kita dapatkan, Tuhan sudah berikan. Terutama keselamatan yang sungguh luar biasa dan paripurna itu. Yang mati untuk dosa-dosa kita. Jadi doa kita jangan hanya berisi juga segala macam permintaan. Sembuh, sakit, kaya, mendapat kehormatan, dan sebagainya. Tetapi mengucap syukurlah untuk hal-hal yang kecil sekalipun yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jadi isi doa kita juga harus kita kontrol dan ukur. Jangan kita hanya jadi Kristen minta terus tahunya. Padahal tanpa diminta pun Tuhan tahu dan Tuhan akan berikan. Asal saja kita melakukan yang baik dan benar dan apa yang Dia harapkan kita lakukan dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya, bukan doa yang benar. Doa orang benar dulu, benarkan hidupmu dulu. Maka doamu punya kuasa. Jadi sahabat-sahabat Kristen yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berdoa dan tahu membaca firman. Artinya kita tahu berkomunikasi dengan baik dan benar. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa, berbicara kepada Dia. Dan kita membaca firman, mendengarkan suara Tuhan. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus menyentuh kita dan kita mengerti betul apa yang kita baca. Kita mengerti betul apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini, supaya doa kita dijawab Tuhan dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi lebih daripada itu, kita mendapatkan apa yang Tuhan ingin Dia berikan di dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan rasa baik bagi kita. Sebab kadang kita meminta, Dia memberikan apa yang tidak kita harapkan, tetapi Dia memberikan selalu yang terbaik. Dia merancang rancangan yang terbaik. Meskipun manusia di sekitar kita mereka-reka yang jahat, tetapi Dia memberikan selalu yang terbaik. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara. Berbicaralah kepada Tuhan dalam doa dan mintalah apa yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Amin.